Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita masih ke pelajaran seni musik untuk kelas 7. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menjelaskan ekspresi dalam bernyanyi lagu daerah secara unisono. Peserta didik mampu menyanyikan lagu secara unisono dengan teknik vokal yang benar. Kita sampai ke materi. Materi kita yang pertama adalah pembawaan. Menyanyi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia yang kadang diiringi alunan suara alat musik. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain tema lagu, unsur-unsur musik yang di dalamnya terkandung tanda tempo, tanda dinamik, tanda ekspresi, tanda irama, dan tanda birama. Kemudian pesan dan kesan yang disampaikan, kesulitan-kesulitan lagu, gaya, dan klimaks lagu. Kita sampai ke tanda tempo. Apa itu tanda tempo? Tanda tempo adalah pernyataan yang menerangkan tentang cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tanda tempo itu biasanya dituliskan pada bagian kiri atas teks lagu. Tanda tempo sendiri meliputi andante. Itu apabila lagu dinyanyikan dengan tempo lambat. Moderato apabila lagu dinyanyikan dalam tempo sedang. Kemudian allegro apabila lagu dinyanyikan dengan tempo cepat. Kemudian kita juga mengalami perubahan tempo seperti ini, ritardando. Ini apabila sebuah lagu mengalami perubahan dari temponya semakin melambat. Kemudian ada acelerando apabila berubah temponya menjadi semakin cepat. Kemudian ada a tempo, itu kembali ke tempo semula. Kita sampai ke tanda dinamik. Tanda dinamik apa itu? Tanda dinamik adalah pernyataan yang menerangkan keras dan lembutnya suatu lagu. Tanda dinamik dituliskan di atas bagian materi notasi lagu yang diinginkan. Nah, tanda dinamik itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama piano, biasanya ditulis dengan huruf P, artinya lembut. Kemudian mezzo forte ditulis dengan MF, artinya agak keras. Kemudian forte ditulis F, artinya keras. Kemudian ada juga perubahan dinamik seperti tempo tadi. Kalau dinamik juga ada perubahan dinamik, yaitu crescendo. Itu apabila lagunya semakin keras. Jadi nanti dinyanyikan dengan semakin keras. Itu dengan crescendo. Kemudian ada decrescendo. Artinya lagunya itu dinyanyikan semakin lembut. Kita sampai ke tanda ekspresi. Nah, tanda ekspresi itu adalah pernyataan yang menerangkan tentang perasaan dalam lagu yang dibawakan. Jadi membawakan lagu dengan ekspresi, dengan perasaan. Yang pertama adalah adagio. Adagio artinya gembira, bersemangat. Jadi lagunya dinyanyikan secara gembira dan bersemangat. Kemudian ada conspirito. Conspirito dinyanyikan dengan semangat.
Con bravura dinyanyikan dengan gagah. Biasanya untuk lagu mars ya ini. Cantabile dinyanyikan dengan perasaan, merdu. Kemudian ada maestoso dinyanyikan dengan bersifat luhur dan mulia. Nah, setelah kita mengetahui tanda tempo, tanda dinamik, dan pembawaan, kita sampai ke organ suara manusia. Organ suara manusia yaitu untuk mengetahui organ-organ tubuh yang dipergunakan untuk menghasilkan suara. Mutu suara manusia sangat ditentukan oleh organ-organ suara yang ada di dalam tubuh. Nah, organ-organ tersebut antara lain sumber suara manusia. Sumber suara manusia yaitu pita suara yang berbentuk selaput tipis yang merentang pada pangkal tenggorokan. Nah, pita suara anak laki-laki lebih panjang dibanding pita suara anak perempuan. Kemudian yang kedua, ruang resonansi. Ruang resonansi pada manusia itu ada rongga tenggorokan, rongga mulut, hidung, dan dada. Nah, fungsi resonator adalah membantu getaran suara menjadi kuat. Berikutnya adalah alat pernapasan. Nah, alat pernapasan adalah paru-paru yang di dalamnya terdapat gelembung yang disebut bronki sebagai penampung suara. Ada alat pernapasan, kemudian ada alat-alat motorik. Alat-alat motorik atau alat penggerak yaitu otot-otot seputar punggung, kemudian diafragma dan dada. Jadi itu seperti kalau dalam bernapas ketika menyanyi yang paling bagus adalah menggunakan pernapasan diafragma. Apa itu pernapasan? Pernapasan yaitu keluar masuknya udara melalui paru-paru, itu namanya pernapasan. Jadi dari alat pernapasan itu ada paru-paru. Nah, pernapasan sendiri itu adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Dan menyanyi yang baik menggunakan pernapasan diafragma. Sekarang kita sampai ke ini, gambar struktur pernapasan manusia. Ini bisa kalian perdalam di mata pelajaran biologi. Jadi ini ada hubungannya dengan pelajaran biologi, di mana pernapasan manusia itu seperti ini gambarnya. Ada otak, ada turbin hidung, ada otak kecil, kelenjar bawah otak. Nah, dan bisa baca sendiri. Dan kita melihat pada gambar yang sebelah kanan, yaitu organ suara manusia. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tadi ini kelihatan. Yang pertama di bagian depan hidung. Nah, hidung itu terdiri ada rongga hidung, ada apa ini? Konka, ada langit-langit lunak, kemudian paring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian ada di paru-paru sendiri ada rongga pleural ya, kemudian paru-paru kiri, kemudian di sini digambar juga ada tulang rusuk, kemudian otot interkosta ya, kemudian nah ini diafragma letaknya ada di bawah ini, di bawah bronki ya, ada diafragma, di situ ada sekatnya. Jadi di bawah paru-paru itu adalah diafragma.
Demikian anak-anak untuk penjelasan kali ini mengenai pembawaan dan ekspresi dalam bernyanyi, kemudian alat-alat pernapasan, alat-alat penghasil suara. Nah, sampai jumpa. Ini yang bisa saya sampaikan, dan silakan berlatih nanti di rumah, berlatih untuk bernyanyi dengan baik. Kemudian minggu depan kita akan mencoba ulangan ya. Jadi sekarang silakan berlatih untuk bernapas yang baik, pernapasan diafragma. Oke, terima kasih. Selamat berlatih dan sampai jumpa.